Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah nabiyina qudwatina imamina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Wa a'azzakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga kita, memelihara kita semenjak kita lahir sampai detik ini, dengan nikmat yang paling besar yang tidak Dia berikan kepada seluruh manusia, yaitu nikmat iman dan Islam. Bahkan terlebih khusus nikmat di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat berada di atas jalan orang-orang saleh dari para pendahulu-pendahulu kita, berupa hidayah dan taufik dari Allah yang patut kita syukuri. Demikian juga nikmat-nikmat dunia yang telah dibentangkan di hadapan kita, yang telah diluaskan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah, sehingga kita mudah ketika berjalan di muka bumi ini untuk mengutip berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Ta'ala sebarkan, untuk mengumpulkan berbagai macam jenis harta kekayaan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari kita banyak bersyukur kepadanya, tidak lupa pula kita memperbanyak salawat dan salam kita kepada junjungan kita, tauladan kita, imam kita, yang sangat kita harapkan syafaahnya di yaumil qiyamah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan dunia ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, innad dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fid dunya wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnah bani Israil kanat fin nisa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia ini manis dan menggiurkan, khadiratun, hijau ranau, menarik pandangan, membuat pandangan kita selalu tertuju kepada dunia. Saking manisnya, saking indahnya, Allah Ta'ala jadikan dunia ini berbagai macam perhiasan yang menjadikan kita semua tertarik untuk berlomba-lomba merauhnya, mengambilnya, mengumpulkannya.
Bahkan ada di antara manusia yang tamak terhadap dunia. Itulah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadiratun." Rabbuna jalla wa ala, Rabb kita juga telah mengatakan, berfirman demikian di dalam ayatnya, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan baginya, sehingga menarik pandangan setiap orang yang hidup di dunia. Tapi apa tujuannya, kata Allah Subhanahu wa taala? Linabluwahum, agar kami memberikan ujian kepada mereka. Kami ingin menguji mereka, siapa di antara mereka yang baik, yang paling baik amalnya. Jadi dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seindah ini, dengan semanis ini, semata-mata ingin menguji manusia agar terlihat siapakah di antara mereka yang benar-benar paling baik amalnya, sesuai dengan perintah Rabb-nya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi melanjutkan, "Wa innallaha mustakhlifukum fiha." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian berkuasa di muka bumi ini, menjadi khalifah, sehingga kalian mampu untuk mengolah dunia ini dan mengeruk hasilnya. Lalu apa kata Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fayanzuru kaifa ta'malun." Namun Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kalian ketika kalian beramal di muka bumi ini. Apakah amalan saleh ataukah amalan sebaliknya? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mayoritas manusia dan kebanyakan manusia, kecuali sebagian kecil di antara mereka, umumnya manusia berangan-angan yang sangat panjang sekali, ingin mendapatkan dunia dan kemewahannya. Bahkan di antara mereka dan kebanyakan mereka menginginkan agar mereka hidup terus di dunia, tidak usahlah mati. Kalau bisa di dunia terus panjang umurnya dan mendapatkan kesenangan, kegembiraan. Yang itu Allah Ta'ala janjikan bukan di dunia, tapi nanti di akhirat, di surga. Adapun orang-orang yang berada di surga, yang telah Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga, Allah Ta'ala janjikan bagi mereka kerajaan-kerajaan yang besar, kenikmatan yang besar, dan abadi, abadan, selamanya kekal mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika di dunia, hanyalah sebatas angan-angan dan hayalan. Ketika mereka manusia berhayal ingin terus hidup di dunia, kemudian mendapatkan kesenangan terus di dunia. Dari jalan inilah Nabi Adam alaihissalam berhasil digelincirkan oleh iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada keduanya, "Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Wahai Adam dan Hawa, jangan dekati syajarah ini, pohon ini, yang akan menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Lihat bagaimana liciknya iblis di dalam surat Thaha di ayat yang ke-120, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Fawaswasa ilaihi syaitan." Syaitan pun memberikan bisikan-bisikan kepada Adam, yakni iblis. Wa qala, dan dia berkata, "Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablah." Kata iblis, dia berikan waswas, bisikan kepada Adam alaihissalam, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu
pohon yang jika kau dekati, engkau memakan buahnya, engkau akan khuld, kekal, khalidin di sana, di surga. Padahal Allah Ta'ala menguji dia, jangan dekati. Tapi lihat bagaimana liciknya iblis. Dia tambahi larangan Allah dengan iming-iming kekal. Ini adalah penamaan dari iblis. Sehingga pohon itu bukan pohon khuldi sebenarnya. Khuld dalam bahasa adalah khalidin, kekal. Ini bujukan setan pada waktu itu, iblis. Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian? Dekati, kau akan abadi. Maukah aku tunjukkan kepadamu dua? Apa itu? Kerajaan. Karena pada waktu itu di surga Adam dijanjikan dengan kerajaan di surga besar-besar. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, nanti ketika engkau melihat nikmat-nikmat yang ada di surga, engkau akan lihat di sana nikmat yang begitu banyak dan kerajaan yang besar-besar. Tidak seperti kerajaan di dunia. Kecil, tidak ada apa-apanya, kekayaan, kemewahan dan kerajaan di dunia. Allah berikan kerajaan yang lebih besar berlipat ganda di surga nanti. Tapi lihatlah, inilah dia langkah iblis. Dia menggoda Adam alaihissalam beserta istrinya dengan dua hal tadi. Apa itu? Kerajaan, kekuasaan, kenikmatan dan keabadian terus menerus. Ini sangat diidam-idamkan dan sangat dihayalkan, diangan-angankan oleh semua manusia. Tapi masalahnya mereka terfitnah di dunia dengan dua hal itu. Mereka ingin mendapatkan seluruh harta dunia, kekayaan, kerajaan, kekuasaan dunia dan kekal terus di dunia. Tidak bisa. Itu hanyalah hayalan semata. Oleh karena itu dalam sebuah hadis diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, yahramu ibnu Adam, anak Adam akan mengalami masa tuanya. Kalaupun ada orang-orang yang tidak diwafatkan di masa mudanya, maka dia tidak akan lepas dari masa tua. Rambutnya akan beruban, badannya mulai bungkuk, pandangannya sudah mulai rabun, giginya sudah mulai berlepasan, kekuatannya sudah mulai berkurang, jumlah umurnya bertambah, tapi jatah kehidupannya sudah mulai berkurang. Yahrumu ibnu Adam, anak Adam pasti tua, kata Nabi SAW, akan mengalami ketuaan. Wa tashibbu minhu isnatan, tapi umumnya anak Adam masih bergaya seperti anak muda pada dua hal. Masih bergaya seperti anak muda pada dua hal. Apa itu? Kata beliau, al-hirsu fil mal, rakus sama harta, memburu harta terus. Wal hirsu fil umur, dan rakus pingin umurnya panjang terus. Ini dua hal ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Menganggap bahwasanya kehidupannya masih panjang lah seperti anak muda. Menganggap bahwasanya kehidupan mengumpulkan harta terus, sehingga lupa ibadah, lupa beramal saleh, lupa menuntut ilmu, lupa untuk mencari tahu apa tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah, untuk mengabdi kepadanya, untuk patuh tunduk kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dia lupa itu semua. Angan-angannya hanya mal, harta, dan umur yang panjang kalau bisa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu Nabi SAW pernah ditanya dalam riwayat Imam Ibnu Majah, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi afdol, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Siapakah manusia yang paling mulia wahai Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu makhmumil qalbi wa saduqil lisani. Kata beliau, setiap makhmumil qalbi wa saduqil lisan, setiap hati yang makhmum dan setiap hati yang makhmum dan lisan yang saduq. Kata para sahabat, ya Rasulullah, faqalu amma saduqul lisan na'rifuhu. Adapun lisan yang jujur,
kami faham maknanya. Saduqul lisan kami faham. Ya, ini lisan yang jujur. Inilah manusia yang paling afdal. Manusia yang paling mulia, orang-orang yang lisannya jujur. Fama makhrumul qalbi. Adapun makna makhrumul qalbi, apa itu wahai Rasulullah? Makhrumul qalbi. Padahal mereka bisa berbahasa Arab. Makhrum ini sama seperti membersihkan. Dalam bahasa Arab, ya, dikatakan makhmum, ya ini membersihkan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan apa yang dimaksud dengan makhmumul qalbi. Makhmumul qalbi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, huwa taqiyun naqiyyu. Hati yang makhmum, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah hati yang bertakwa dan hati yang naqi, yang bersih. La ithma fihi wala baghya wala ghil wala hasad. Yakni sebuah hati yang tidak ada dosa padanya, tidak ada niat jahat untuk berbuat zalim, tidak ada rasa ghil, tidak ada rasa kedengkian, tidak ada rasa hasad di dalam hatinya. Inilah manusia paling afdal. Sehingga para jemaah Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ingin mencapai tingkatan manusia yang paling afdal, hendaknya kita memulai dari diri masing-masing untuk membersihkan bagian dalam kita, bagian hati kita, batin kita yang tidak bisa dilihat oleh manusia, akan tetapi antara kita dan Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Dengan berusaha meluruskan hati kita, membersihkannya dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, agar hati kita benar-benar mengarah hanya kepada Allah, mencari ridhonya, tidak terganggu dengan apa yang dimiliki oleh manusia, sehingga kita dengki dengan orang ini, hasad dengan orang itu. Allah Ta'ala berhak untuk memberikan keutamaan satu dibandingkan yang lainnya. Itu pemberian Rabb kita kepadanya. Apa urusan kita sehingga kita hasad, sehingga kita dengki, sehingga kita ingin berbuat jahat kepadanya, sehingga menimbulkan niat ingin berbuat dosa dalam hati kita. Bersihkan hati kita agar kita terlihat di hadapan Allah sebagai hamba-hamba yang taqi an-naqi, hamba yang bertakwa hatinya dan bersih hatinya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam innallaha wasi'ul maghfirah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang utama dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm, yakni orang-orang yang berusaha menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan keji dan munkar, illal lamam, kecuali al-lamam. Bagi orang-orang yang berusaha menjauhi dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan keji, terkadang mereka kesulitan, terkadang mereka tergelincir dengan perbuatan lamam. Apa ini al-lamam? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya, al-lamam adalah adz-dzunubus shighar, dosa-dosa kecil yang terkadang seorang tergelincir dan banyak tergelincir dalam dosa-dosa kecil. Tapi selama dia berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar, innallaha wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Allah maha luas ampunannya. Kata beliau, maksudnya Allah akan bersihkan dosa-dosa kecilnya itu, sesuatu yang dia tidak sengaja melakukannya. Selama dia tidak terus-menerus dan tidak bermudah-mudahan dengan dosa kecil, kemudian dia berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar, Allah bersihkan dengan masyiahnya, dengan kehendaknya.
sehingga dosa-dosa kecil yang banyak dia lakukan dikecualikan oleh Allah. Illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil, kesulitan mereka untuk menjauhnya. Tapi Allah Ta'ala ampuni. Maghfirah Allah itu sangat luas. Allah maafkan mereka dikarenakan mereka berusaha menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji dan munkar. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dan menjaga kita sehingga kita tidak terfitnah dengan dunia yang mengantarkan kita kepada berbuat kemaksiatan dan dosa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma irfa'anna hadzal waba corona min baladina hadhihi. Allahumma irfa'anna hadzal waba, Allahumma irfa'anna hadzal waba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.